Salam, saudara-saudara terkasih, kita bertemu dengan renungan harian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan yang memberikan kami kehidupan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Bapa perbaharui bagi kami, sehingga kami dapat datang kembali ke hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Bapa kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini 25 Oktober 2023, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 89 ayat 2. Mazmur 89 ayat 2. Demikian bunyinya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun temurun. Di bahasa Batak dikatakan, sai endehonok kuma aka asini rohani Jehovah saliling-lilingna. Sai pabotohono ni pamangakku mahasitongami marsundut-sundut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut saudara, orang yang bagaimanakah yang dapat dikatakan orang yang setia? Terutama setia pada janji. Tentu kita akan menjawab bahwa orang yang dikategorikan setia pada janji adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jadi kalau orang suka ingkar janji, itu adalah orang yang tidak setia pada janji. Dan kalau orang yang suka ingkar janji atau tidak setia kepada janji, maka kesetiaan dia dalam hal yang lain pun sudah perlu dipertanyakan. Orang yang tidak setia pada janji itu dapat dikatakan pembohong. Bahkan bisa saja dia merupakan pengkhianat, karena janji yang dia katakan adalah dia sendiri yang mengingkarinya. Dia dapat dikategorikan pembohong atau pengkhianat. Dalam diri siapakah ini ditemukan? Ketidaksetiaan, suka mengingkari, dan mau berkhianat, itu ditemukan dalam diri manusia. Tapi pagi hari ini pemazmur berbicara tentang pribadi Tuhan kita, yaitu Tuhan yang memiliki kasih setia. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah mengingkari apa yang Dia katakan. Kasih setia Tuhan yang selalu memenuhi apapun yang Dia janjikan. Kasih setia Tuhan yang Dia tunjukkan dalam pemeliharaannya di tengah-tengah kehidupan kita, umat yang Dia ciptakan. Inilah yang diyakini oleh pemazmur, sehingga dia mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bahkan dia mengatakan dia akan memperkenalkan kesetiaan Tuhan itu dengan mulutnya sendiri kepada keluarganya, kepada keturunannya turun temurun. Yang hendak dikatakan di sini bahwa pemazmur akan menyanyikan dan memberitakan tentang kasih setia Tuhan dengan tidak henti-hentinya selama dia hidup di dunia ini. Bahkan dia akan memberitakan itu kepada keturunan-keturunannya, sehingga walaupun dia tidak lagi hidup di dunia ini, tapi keturunan-keturunannya pun akan memberitakan tentang kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya dan saudara sudah menerima kasih setia Tuhan. Siapa lagi orang Kristen di muka bumi ini yang belum menerima kasih setia Tuhan? Apa penggenapan janji Tuhan yang merupakan puncak dari segala janji, yaitu Dia menggenapinya dengan janji akan memberikan anaknya yang tunggal menjadi tebus dosa kita. Apakah Dia sudah menggenapi itu? Jawabannya sudah.
Janji Tuhan itu terbukti. Dia tidak pernah ingkar janji. Saya dan saudara sudah menerima ini, yaitu pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, ada satu hal yang diingatkan oleh pemazmur ini. Bagaimana kita juga yang sudah menerima kasih setia Tuhan, kita pun mau dengan setia untuk menyanyikan kasih setia itu, memberitakan dengan mulut kita kepada keturunan-keturunan kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan menginginkan itu dari saya dan saudara. Kita semua sudah menerima kasih setia Tuhan. Tak ada satupun manusia yang belum menerima kasih setia Tuhan. Sekarang Tuhan menginginkan kita menyanyikan kasih setianya, meyakini kasih setianya. Bagaimana saudara? Apakah kita sudah memberitakan ini dalam kehidupan kita? Mulailah memberitakannya di tengah-tengah keluargamu. Sehingga keturunan-keturunanmu adalah keturunan-keturunan yang tahu juga bahwa kehidupannya karena kasih setia Tuhan. Dan mereka pun akan menyanyikan kasih setia ini dan memberitahukannya juga kepada keturunan-keturunannya. Sehingga melalui kita, maka dunia akan menyanyikan kasih setia Tuhan. Turun-temurun itu akan diberitakan. Biarlah kiranya melalui kehidupan saya dan saudara, maka pemberitaan tentang kasih setia Tuhan sampai kepada turun-temurun itu akan berlanjut hingga sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan begitu setia, yang menyertai kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Kami percaya kesetiaan-Mu akan menyertai kami hingga sampai pada akhir zaman. Biarlah kiranya setiap kami yang meyakini kasih setia Tuhan juga mau memberitakan sampai kepada turun-temurun tentang kasih setia-Mu, agar dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, nama Tuhanlah yang akan dinyanyikan, didengung-dengungkan, diagung-agungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Satu hari kehidupan kami pada hari ini, dalam segala pekerjaan, kegiatan, sekolah, apapun itu, kuliah, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Agar dalam perjalanan hidup kami benar-benar tahu untuk memberitakan tentang kasih setiamu. Bapa, kami percaya di tengah-tengah banyaknya pergumulan kehidupan, baik hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kasih setiamu pun tetap ada di situ untuk menyertai kami, menyertai mereka satu persatu. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah bersama-sama kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan doa permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.